teman-teman semuanya. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada teman-teman dan juga pada Mora yang sudah meluangkan waktunya untuk memperhatikan presentasi Kalpo kami. Baik, kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Cahyani Putri Pangestu dengan NIM 1710031162 dan teman saya Wanda Nabila dengan NIM 066. Kami di sini ingin menjelaskan tentang jurnal yang dengan berjudul Thermal Characterization of Coal or Straw Combustion under Air or Observable Condition in Swirl Stabilized Furnace dalam model CFD. Atau dalam bahasa Indonesianya itu karakteristik termal pembakaran batu bara atau jerami dalam kondisi udara atau bahan bakar oksi dalam tungku yang berputar stabil, sebuah simulasi CFD. Jurnal ini dibuat pada tahun 2016 di Australia dengan penulisnya itu Arafat Abuyan dan Gamal Nasser. Oke, kita masuk langsung ke abstraknya. Pemanasan global umumnya disebabkan oleh peningkatan CO2 dari pembangkit listrik berbasis bahan bakar fosil di negara-negara maju. Tingkat peningkatan CO2 di atmosfer mengkhawatirkan. Untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, bergeser dari produksi berbasis batu bara menjadi sumber daya biomasa adalah suatu keharusan. Penelitian ini menyelidiki perilaku pembakaran biomasa atau dalam kasus ini yang digunakan adalah jerami dibandingkan dengan pembakaran batu bara di udara dan campuran O2 atau CO2. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan dampak pada karakteristik pembakaran termasuk suhu nyala api, pemadaman, dan emisi untuk batu bara murni menjadi biomasa murni yang dibakar di udara dan atmosfer berbahan bakar oksigen. Lalu ada introduction ini menjelaskan tentang kebutuhan akan tenaga listrik dalam mengembangkan negara semakin meningkat setiap harinya. Sumber energi yang tersedia adalah bahan bakar fosil, angin, solar, air, laut, dan geotermal. Untuk menyeimbangkan kebutuhan tersebut, sejumlah pembangkit listrik berbasis batu bara belakangan ini sedang dikembangkan. Hal ini berdasarkan fakta bahwa dibandingkan dengan sumber bahan bakar fosil lainnya, batu bara lebih murah dan melimpah. Dilansir dari suatu sumber, lebih dari 62 negara yang menghasilkan listrik menggunakan biomasa, Amerika memimpin dengan dominasi 26% dari produksi dunia. Lalu disusul dengan Jerman dengan persentase 15%, Brazil dan Jepang sekitar 7%. Karena pembangkit listrik dianggap sebagai sumber utama emisi CO2 atau karbon dioksida, fokus utama dari jurnal ini terkait dengan teknologi yang beroperasi. Salah satu teknologi yang digunakan ialah sistem carbon capture and storage atau CCS yang include teknologi per-combustion, post-combustion, dan oxy-fuel atau OF. CCS sistem ini sendiri berfokus pada reduksi emisi CO2. Baru-baru ini sejumlah eksperimen menggunakan computational fluid dynamics atau CFD mulai dikembangkan untuk menyelidiki efek pembakaran batu bara dalam tungku berskala besar dan kecil. Physical model setup dan fuel characterization. Penelitian numerik tentang karakteristik pembakaran biomasa jerami dengan batu bara ini dilakukan dalam semi-technical scale once through 30 kWth swirl stabilized furnace. Skema diagramnya ditunjukkan pada gambar 1. Memiliki inside diameter 315 mm dan tinggi kurang lebih 1,9 meter. Total ada 8 port pengukur sepanjang ruang tungku seperti yang terdapat dalam gambar. Port dari nomor 1 sampai 8 dimulai dengan 1 dari atas. Sebagai reaktor tipe sekali lewat atau once through, tidak ada saluran untuk resirkulasi cerobong asap dalam operasi oxy-fuel. Reaktor itu adalah suatu alat proses tempat di mana terjadinya suatu reaksi berlangsung. Nah, ini ada gambarnya. Gambar yang 1 itu adalah gambar pembakar stabil yang diaduk-aduk dipasang di atas ruang bakar. Diagram rinci pembakar diberikan pada gambar 2. Terlihat bahwa pembakar utama terdiri dari 3 tabung. 2-nya itu untuk oksidan primer dan sekunder dan 1 untuk saluran masuk gas alami yang terpisah yang digunakan selama pemanas reaktor dan selama masa transisi ke nyala bahan bakar padat. Dalam studi CFD ini, aliran berputar konstan dipertimbangkan untuk kasus CO firing yang terpilih dalam kondisi air firing dan oxy firing. Nah, CO firing itu sendiri adalah kegiatan pembakaran biomasa bersama-sama dengan bahan bakar fosil pada pembangkit listrik berbahan bakar batu bara atau gas.
Pada studi kasus ini, dua jenis bahan bakar yang digunakan itu, kalau yang coal-nya itu bituminous coal atau aspal. Nah, untuk biomasanya itu dia pakai pulverized straw atau jerami tumbuk. Berdasarkan risetnya itu, batu bara dan biomasa memiliki heating values masing-masing sebesar 27,09 megajoule per kilo dan 16,40 megajoule per kilo. Ukuran partikel rata-rata masing-masing sebesar 47 mm dan 330 mm. Ya, jadi lalu ada modeling metodologi. Pemodelan pembakaran batu bara dan biomasa sudah dilakukan menggunakan CFD dengan AVL Fire Version tahun 2009.2 dan sudah ditetapkan pengguna. Permodelan homogen atau devolatilisasi dan heterogen atau oksidasi arang, reaksi kimia untuk pembakaran batu bara dan biomasa itu penting. Dalam studi ini, mekanisme 3 langkah reaksi digunakan untuk homogen dan heterogen proses reaksi kimia. Tabel berikut yang di sebelah itu ada tabel 5, dia menjelaskan tentang reaksi kimia yang terjadi dalam prosesnya. Jadi ada one step reaction, ada two step reaction, dan three step reaction. Dan itu juga ada total entalpi yang dikeluarkan dari pembakaran yang dilakukan dengan one step reaction atau two step atau three step. Nah, homogennya sendiri itu atau devolatilisasinya itu adalah proses pemanasan batu bara sampai terjadi dekomposisi menjadi arang, tar, dan gas. Dekomposisinya itu adalah pembusukan atau proses perubahan bentuk. Jadi dia diproses dari batu bara sampai menjadi arang, tar, dan gas. Lalu ada analisis komprehensif dijadikan pada gambar di bawah. Gambar tersebut memperlihatkan tes sensitivitas grid hanya untuk pembakaran batu bara dan jerami. Jadi ini grafik yang dihasilkan setelah kita melakukan modeling di CFD. Jadi ada air firing, yaitu pembakaran menggunakan udara, atau oxy-firing, atau pembakaran menggunakan oksidan. Itu ada, kita bisa lihat itu misalkan kita menggunakan batu bara dengan tipe 128788, terus ada juga jerami, itu bagaimana perbedaannya. Lanjut. Oke, validation of the modeling. Ini pemodelan validasinya. Studi ini divalidasi dengan membandingkan data suhu prediksi. Data suhu prediksinya sendiri ini udah ada dia mengutip di salah satu sumber yang diambil dari India deh kalau nggak salah. Terus gambar di bawah memperlihatkan perbandingan pemetaan suhu dalam fase gas dalam suhu terpilih antara prediksi numerikal dan eksperimen pengukuran untuk memvalidasi. Jadi yang di kiri ini, yang garis-garis merah sama biru, itu adalah hasil simulasi menggunakan CFD. Sedangkan yang kotak-kotak merah sama biru itu adalah eksperimen yang dilakukan secara langsung. Sama itu berlaku juga untuk yang kanan. Yang biru itu untuk oxy-firing atau menggunakan oksigen, kalau yang merah itu air firing atau menggunakan udara. Lalu ada result and discussion. Tujuan studi ini untuk mengilustrasikan dampak pada karakteristik pembakaran termasuk suhu nyala api, pemadaman, dan emisi saat biomasa murni atau jerami dan campuran batu bara terbakar bersama dalam atmosfer udara ataupun oxyfuel. Semua pemodelan telah dibuat memiliki input thermal yang sama, yaitu 30 kW. Ini kita akan menjelaskan per bab ya. Pertama ada species distribution, distribusi mass fraction O2 dan CO2 untuk semua kasus pada bidang yang sama dengan distribusi aliran ditunjukkan pada dua gambar berikut. Nanti di bawahnya akan ada. Saat mentransformasikan pembakaran air menjadi oxyfuel, input dari O2 dan CO2 bervariasi secara signifikan. Berdasarkan model Eddy breakup atau ABO, aliran O2 dalam area pembakaran berkontribusi dalam karakteristik nyala api dan lingkungan pengapian. Menurut kepemilikan bahan kimia, CO2 memiliki karakteristik panas spesifik tingkat lanjut terkait dengan nitrogen atau N2. Properti ini bertanggung jawab untuk menyerap lebih banyak panas. Itu sebabnya peningkatan CO2 dalam kasus oxyfuel memiliki arti penting dalam lingkungan pembakaran dibandingkan dengan kasus air fire. Nah, hal ini juga menjelaskan bahwa aksesibilitas O2 ini lebih ditingkatkan. Oleh karena itu, konsumsi O2 lebih cepat.
Ini itu akan mengarah ke kondisi pengapian yang lebih baik dalam memberikan suhu yang lebih tinggi dalam area reaksi. Nah, ini contoh gambarnya itu hasil simulasi. Yang atas itu adalah hasil simulasi yang oksigen, kalau yang bawah itu adalah karbon dioksida atau CO2. Itu juga simulasinya dilakukan dengan perbedaan ininya, pembakarannya. Gitu. Yang kedua ada residence time for different combustion cases. Untuk mengetahui retrofit atau kekuatan antara pembakaran air firing dan oxy-fuel, sangat penting untuk mempertimbangkan residence time atau waktu tinggal antara kondisi pembakaran yang berbeda. Nilai rata-rata resident time partikel bahan bakar tergantung dan berbanding dengan data yang sudah diukur sebelumnya. Tabel 7 ini menunjukkan residence time untuk setiap kasus. Jadi kan tadi udah ada kasus kita menggunakan air firing, terus 25% oxy-fuel, 30% oxy-fuel, dan 35%. Dan ini ada tabel tabel hasilnya untuk waktu tinggalnya sendiri. Nah, ini lanjut ke subbab yang ketiga, itu ada matching of air to oxy-coal combustion using flame temperatures. Gambar berikut menjelaskan perbedaan pembakaran dari bahan bakar yang berbeda. Terlihat dari grafik tersebut bahwa temperatur akan meningkat seiring bertambahnya penambahan oxy-fuel. Walaupun setiap kasus memiliki perubahan temperatur yang berbeda, temperatur tertinggi berada pada posisi 0,25 meter sejauhnya dari burner. Nah, ini bisa lihat dari gambar, kalau ini juga merupakan hasil menggunakan CFD. Nah, CFD yang digunakan ini tadi bukan menggunakan ANSYS, tapi dia itu pakai apa sih tadi namanya, AFL Fire versi 2009 Lalu ada D, yaitu temperature mapping for different coal or biomass co-firing cases. Co-firing dengan menggunakan biomasa dianggap cara paling mudah untuk mengurangi emisi CO2, seperti tadi sudah kita bahas sebelumnya, dari pembakaran fosil pada pembangkit tenaga listrik. Namun, sebagian biomasa dari campuran bahan bakar dijaga tetap rendah untuk menghindari korosi pada superheater. Jadi, walaupun biomasa itu bisa mengurangi emisi CO2 sendiri, tapi dia ini tingkat korosi untuk alat superheaternya itu sendiri itu sebenarnya tinggi. Makanya harus dijaga tetap rendah dari konsentrasinya. Dari data yang sudah dikumpulkan dari percobaan sebelumnya, ada 4 komposisi berbeda dalam satu bahan bakar yang memiliki karakteristik yang berbeda, antaranya 100% batu bara, 20% dan 50% batu bara, dan campuran jerami, dan 100% jerami. Dibandingkan batu bara, partikel pada straw memiliki volatile matters yang tinggi dan fixed carbon yang sedikit. Juga ukuran partikel dari straw juga tidak biasa dan lebih besar jika dibandingkan dengan batu bara. Hal ini menjadi titik tumpu dari pengujian performa dari pembakaran. Nah, ini ada gambarnya yang tadi udah jelasin sama Cayani. Ini adalah gambaran perbedaan dari hasil pembakaran menggunakan air firing dan oxy-fuel dengan bahan bakar yang memiliki komposisi yang berbeda. Selanjutnya ada rasio bahan bakar yang terpilih, perbandingan temperature central line menggunakan udara dan oxy-fuel dapat dilihat dari gambar di bawah ini. Nah, yang kiri itu dia pakai air firing, yang kanan itu pakai oxy firing. Sama nih yang garis-garis itu dia masih merupakan hasil simulasi menggunakan CFD, sedangkan yang kotak-kotak titik-titiknya itu adalah eksperimen yang dilakukan secara langsung. Temperatur dari oxy-fuel menunjukkan tingginya puncak pemanasan dibanding dengan udara, pembakaran menggunakan udara. Kemudian di setiap posisi, penempatan temperatur pada bahan bakar terpantau jauh lebih tinggi dibandingkan dengan udara biasa. Hasil dari perubahan udara menjadi oxy-fuel sangat terlihat signifikan perbedaannya pada pembakaran 100% straw. Pada saat dilakukan pada setiap situasi, ditemukan bahwa 100% batu bara akan selalu menghasilkan suhu yang lebih tinggi dibandingkan dengan pencampuran oxy-fuel. Selanjutnya, ada effects of CO for different CO firing under oxy firing. Nah, gambarnya ini menggambarkan laju konsentrasi CO sepanjang pembakaran dengan oxy-fuel. Diperkirakan bahwa burnout atau pemadaman yang terjadi akan meningkat selama pembakaran oxy-fuel yang menggunakan udara sebagai oksidannya. Sama, ini merupakan hasil simulasi dan eksperimennya.
Lalu kita akan menjelaskan tentang effect of CO for different co-firing under oxy-firing. Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya kadar konsentrasi campuran O2 pada inlet, dikarenakan hal ini dapat meningkatkan batas maksimum dari temperatur gas bahan bakar, dan juga meningkatkan residence time sama pembakaran dengan oxy-fuel untuk hasil burnout partikel besar straw. Dapat diilustrasikan bahwa perubahan pada CO juga diikuti dengan perubahan komposisi pada bahan bakar. Selanjutnya ada the effects of burnout for different fuel ratios. Gambar diagram batang di samping menjelaskan hasil analisis antar perhitungan dan dugaan efisiensi karbon burnout untuk setiap kasus pembakaran dengan bahan bakar straw atau jerami. Burnout yang terjadi pada suatu pembakaran tergantung pada beberapa faktor seperti ukuran partikel, lingkungan pembakaran, dan residence time pembakarannya. Pada semua kasus pembakaran ini, atmosfer meningkatkan partikel bahan bakar straw untuk mengurangi burnout yang akan terjadi. Nah, jadi ini ada diagramnya. Yang warna biru paling kiri itu dia menggunakan air firing dan itu pakai eksperimen langsung. Kalau yang hijau itu dia pakai air firing hasil simulasi CFD. Kalau yang coklat itu dia pakai eksperimen secara langsung oxy firing. Sementara yang paling kanan ungu itu adalah menggunakan hasil CFD dari oxy firing. Lalu hal ini menjadi bukti bahwa peningkatan atau pembesaran beberapa bagian dari biomasa dapat mengurangi burnout setelah pembakaran. Jadi diagram batang tadi itu membuktikan kata-kata ini. Dapat dijelaskan bahwa peningkatan straw sharing besarnya nilai peningkatan partikel straw berpindah melalui furnace sampah terbakar. Secara komparatif, peningkatan burnout dalam kondisi pembakaran menggunakan oxy-fuel diamati dengan perbandingan pada pembakaran menggunakan udara untuk kasus pembakaran biomasa yang berbeda. Peningkatan efisiensi burnout disebabkan oleh peningkatan kondisi pembakaran, yang dimana tergantung pada partikel dari bahan bakar yang digunakan. Jadi makin besar dia, langsung konklusin aja, karena nanti konklusian ada. Oke, jadi conclusion atau kesimpulan yang kita ambil dari jurnal ini adalah lingkungan pembakaran sangat bervariasi tergantung pada perubahan pada konsentrasi oksidannya dan perubahan pembakaran dengan menggunakan udara menjadi oxy-fuel. Temperatur apinya dibuat sedemikian rupa untuk tujuan penguatan suatu materialnya. Dengan peningkatan partikel dari straw atau yang di sini digunakan jerami, temperatur api dapat berkurang. CO dengan konsentrasi tinggi digunakan untuk mengobservasi pembakaran 100% straw. Dikarenakan meningkatnya residence time suatu pembakaran, maka partikel dari bahan bakar dengan straw membesar. Ini bisa dilihat dari hasil ini tadi, simulasi yang ada gambarnya itu tadi. Pada jurnal ini, peningkatan hasil burnout diamati dengan menggunakan pembakaran oxy-fuel dan juga dengan perbandingan pembakaran menggunakan udara untuk setiap kasus pembakaran biomasa yang berbeda. Jadi semakin besar partikel dari bahan bakaran tersebut bisa menghambat dari si burnout-nya tersebut sendiri. Ya, kami akan buka sesi tanya jawab. Dipersilakan untuk yang ingin bertanya. Judulnya tadi apa, Cah? Judul ininya ya, thermal characterization of apa tadi, Wan? Duh, panjang. Indonesianya aja kali ya, Go. Indonesianya aja. Lagi coba. Iya, Indonesianya aja. Jurnal itu karakteristik thermal pembakaran batu bara atau jerami dalam kondisi udara atau bahan bakar oksi dalam tungku yang berputar stabil, sebuah simulasi CFD. Itu judulnya. Oke. Tadi kan ada hasil eksperimen ya? Iya. Saya mau nanya dong. Ya, silakan itu, nama dan tim. Iya, nama Dwi 003. Tadi saya ini mau nanya aja. Eksperimennya itu berarti udah diterapin apa secara eksperimen doang gitu loh?
Langsung jawab aja apa? Mau ditampung dulu kan? Ya kalau bisa langsung jawab aja. Ini langsung gue jawab ya. Ya udah. Saya agak Jadi, kurang nangkap aja tadi. Oke. Jadi eksperimennya ini udah dilakukan sebenarnya gue, tapi apa namanya masih kurang di itu loh. Belum ada perkembangan lagi. Masih belum perkembangan. Nah, jadi mereka pas ngelakuin apa namanya eksperimennya ini juga udah apa sih namanya ngikut orang lain yang juga udah duluan ngelakuin hal itu gitu. Maksudnya tuh apa ini yang jurnal ini itu ini apa ngebandingin eksperimen dari yang udah dilakukan orang lain dengan simulasinya dia gitu. Enggak, jadi Ya, bukan bukan. itu. Hah? Oh ya. Sorry. Gimana? Sorry. Jadi kan dia ngelakuin eksperimen nih. Nah, eksperimennya itu udah dilakuin sama gimana ya ngomong ya, bentar deh, gue tunjukin jurnalnya aja ya. Ya kan, iya. Tadi kan judulnya soalnya inian apa simulasi ya. Tapi kok ada eksperimennya? Eksperimennya sendiri cuma buat bandingin doang sih, Gol, dengan data Tapi, pada simulasi sama iya, eksperimen. maksudnya eksperimennya itu yang ngelakuin siapa? Oh, oke. Ntar dilihat aja jurnalnya ya. Seru ya. Nih Gol, di jurnalnya itu dijelasin in recent years, beberapa tahun belakangan, utilization of renewable fuels in industrial power plant with CCS system has been attracted the researchers attention. Jadi maksudnya itu beberapa tahun terakhir pemanfaatan dari renewable fuels atau apa sih namanya sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan itu atau biomasa yang di sini dipakainya itu udah mulai dilakukan sama researchers tuh apa ya peneliti. Oh. Tuh. Jadi ini data eksperimennya tuh pakai data jurnal lain gitu ya? Enggak, dia tetap ngelakuin itu sendiri, apa namanya eksperimen dia sendiri. Tapi dengan bukan perbandingan sih, lebih kayak acuan gitu loh. Iya, dia pakai acuan dari jurnal atau sumber-sumber lain yang salah satu contoh yang tadi gue bilang itu yang dia ngambil dari India, jurnal India yang udah ngelakuin hal ini juga gitu. Oh. Oke. Ya, yang lain. Muhammad Dwi 003 ya. Oke. Thank you Dwi Ata. Thank you, Bagol. Gol. Sama-sama. Untuk teman-teman yang lain ada yang mau nanya? Apa tuh? Wan, tolong open PPT lagi kata Juli minta. Oke, bentar.
Udah kelihatan belum, Pung? Udah. Slide yang mana? Awal coba. Oh, Ya, yang lain ada yang ingin ditanyakan? Untuk Rizky Juli bagaimana? gua cari dulu ya. Oke. Yang lain dulu aja. Mungkin yang lain ada yang ditanyakan?
Dipersilakan jika yang ada yang bertanya. Nanya dong. Iya, silakan. Saya pastiin dulu. Oxyflow itu apa sih? Nama sama NIM-nya tolong Adi 026. tadi. Oke. Langsung jawab aja ya. Oxyfuel itu merupakan pembakaran menggunakan oksigen sebagai oksidannya sendiri. Karena kan kalau misalkan pembakaran biasa itu ada campuran lainnya ya. Kalau oxyfuel sendiri ini dia benar-benar menggunakan oksigen aja, pure oksigen, nggak ada tambahan lain. Gitu. Kalau kayak misalkan si air combustion itu dia ada pakai nitrogen lagi tambahan. Nah kalau misalkan si oxyfuel sendiri ini dia benar-benar oksigen sebagai pembakarnya dan juga sebagai oksidannya gitu. Oke. Terima kasih Adi. Ada yang ingin bertanya lagi? Acah, Iya, silakan Rizky Juli ya. coba bertanya ya. Nama saya Rizky Juli Ramadi, NIM-nya 023. Oke. Itu kan ada penelitian itu kan perlakuannya itu ada semi technical scale one stroke. Itu artinya kayak istilahnya kalau bahasa Indonesianya ya Ya. sebuah kayak semi technical skala semi technical tapi satu kali lewat. Nah itu maksudnya gimana ya? Oh. Oke. Didiskusikan dulu ya.
Oke, jadi gini, maksudnya semi technical scale 1 through ini adalah dalam simulasi CFD ini kita menggunakan teknik semi teknikal atau nggak 100% eksperimen. Dan scale 1 through itu maksudnya adalah ini kan dia dibilang kalau misalkan udah masuk port 1 dia nggak bakal balik lagi. Itu disebut scale 1 through. Jadi sekali masuk dia akan terus ke bawah sampai port 8 dan dia nggak akan balik lagi ke port 1, port 2 atau sebaliknya. Jadi seperti itu. Makanya kenapa dibikin si per portnya itu beda. Itu kan bisa dilihat sendiri per portnya itu Ya, dia nama-namanya. beda ini kan, beda ukuran kan. Kayak port 1 tuh 50 mm. Itu kenapa? Biar kita bisa lihat kalau misalkan si fluidanya ini masuk melalui port 1 itu dia bagaimana karakteristiknya dengan luas area seperti itu dan port 2 juga. Makanya kita menggunakan one through. Jadi kita benar-benar bisa melihat secara jelas hasil analisis dari simulasi ini. Tuh. Oh, berarti kalau masalah skala itu kayak bandingin antara Skala gitu, ya. penyekalaan antara simulasi sama eksperimennya gitu. Ya, semacam seperti itu. Oh, terima kasih. Ya. Maaf, Juli tadi bisa diulang nih berapa? 23, Oke. 023. Terima kasih Rizky Juli. Sama-sama. Siapa namanya? Rizky Juli, gue mau nambahin. Jadi maksudnya yang tadi itu bisa dilihat dari gambar ini kan ada 8 port nih yang tingginya beda-beda. Nah jadi partikel bahan dasarnya itu dimasukinnya itu ke dalam pusat tabung pembakar utama yang di tengah. Terus dia itu alirannya dari port 1 sampai port 8. Jadi dia alirannya dari atas ke bawah dan itu nggak balik lagi. Jadi langsung sekali lewat aja, dia nggak diputar kembali lagi gitu. Diberikan secara langsung ke dalam tabung burner pustatnya gitu loh, di oksigen yang dimasukinnya tadi. Gitu. Oke. Sip. Cukup ya, Pung. Ya, makasih. Oke. Bagaimana Pak? Kita sudah ketik pertanyaan apa dilanjut pertanyaan lain atau disudahi saja? Ada berapa pertanyaan nih tadi? Sudah 3 Pak. Ya, tambah 2 lagi pertanyaan. Oke, baik. Jadi yang lain jika ingin Anda bertanya silakan. Silakan. Pak, maaf izin sebelumnya. Saya ada kelas Pak, jam 10 Pak Arif, sistem kendali. Ya. Apakah saya boleh keluar Pak di sini? Ya, bisa. Oke Pak. Terima kasih ya Pak. Terima kasih Alfa sudah meluangkan waktunya. Sama-sama, Cak. Izin keluar ya Pak. Ya. Yang lain juga izin keluar ya, maaf. Mungkin di-share lagi PPT-nya tuh biar pada ini bisa lihat lagi buat pertanyaan. Mau di-share di grup apa gue buka aja di sini? Enaknya pada gimana nih? Di-share aja kali ke Ewan. Enaknya.
Untuk presentasinya udah dikirim di grup ya. Kalau ada yang mau nanya boleh dilihat dulu PPT-nya di grup. Makasih. Cah, boleh nanya lagi nggak, Cah? Boleh? Jadi gini, Cah. Iya. Devolatilisasi itu apa sih? Terus penggunaan spesifiknya untuk apa nih? Pembangkit ini ya? Atau Pembakaran ya? iya pembakaran ini tuh apa gitu loh? Khususnya Oke. untuk yang dibahas di jurnal ini. Oke. Langsung dijawab aja kali ya. Soalnya tadi kan udah seperti ini juga. Oke, langsung dijawab aja ya. Jadi, devolatilisasi itu adalah proses pemanasan batu bara sampai terjadi dekomposisi menjadi arang, tar, dan gas.
Dekomposisinya itu sendiri adalah pembusukan atau proses perubahan bentuk. Kalau dalam jurnal ini udah batu bara sampai dia terjadi proses pembusukan atau perubahan bentuk dari yang tadinya batu bara itu terpecah menjadi arang, tar, dan gas gitu. Oh, jadi dia nggak langsung dimasukin gitu ya, diproses dulu jadi arang. Di prosesnya itu terjadi yang di dalam itu tadi. Oh, langsung. Oke. Jadi di dalamnya itu terjadi proses defolasasi. Iya. Oke, thank you. Oke. Cek, mau nanya dong. Iya, silakan Nim. Nama Yusuf Rara Samudro, NIM-nya 055. Mau nanya, kumpulan bahan bakar yang dipilih buat pembakaran ini, itu apa sih? Kumpulan bahan bakar yang digunakan pada jurnal ini ya? Iya. Makasih. Oke, sama-sama. Langsung jawab aja ya. Jadi, pada jurnal ini lebih fokus pada pembakaran menggunakan perbandingan antara menggunakan batu bara dan biomasa. Jadi biomasa sendiri jerami. Nah, fokus pada jurnal ini dia menggunakan jerami sebagai bahan bakar karena dia yang membandingkan perbandingan emisi pembakaran dengan batu bara dan jerami itu bagaimana dan lebih banyak emisi gas yang dikeluarkan tuh jerami atau batu bara gitu. Untuk nanti bisa dijadikan dasar penggunaan bahan bakar terbarukan gitu. Oke, terima kasih Cayani. Yuk, sama-sama. Ya. Pak, sepertinya sudah 5 pertanyaan. Apa ditutup, apa dilanjut aja ya, Pak? Ya, ditutup aja. Oke, baik. Baiklah. Terima kasih teman-teman semua. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau tulisan di dalam PT ini atau salah penjelasan. Selebihnya kami berterima kasih untuk teman-teman sekalian dan Pak Damoro juga yang sudah memberikan waktu pada kami kelompok terakhir untuk presentasi. Sebelumnya mau minta maaf juga karena harusnya kita presentasi kemarin, cuma karena filenya korup, jadi harus bikin lagi dan baru bisa sekarang. Maaf ya, gengs. Ya, jadi kita tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semua. Makasih banyak pada Pak Damoro juga sudah
memberikan kesempatan pada kami, Pak. Iya. Udah, jadi karena sudah presentasi, kemudian yang PPT yang ditampilkan tadi beserta tanya jawab dan jurnal yang dibahas itu nanti diupload di Edmodo ya. Baik, Baik, Pak. Pak. Ya, oke, baik. Jadi karena sudah selesai semua untuk tugas kelompoknya yang presentasi, kemudian kita akan ketemu lagi di UAS ya, di pertemuan UAS ujian akhir semester untuk mata kuliah aplikasi CFD. Ya, Pak. Baik, Pak. Kalau ada pertanyaan lagi, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin untuk meetingnya ini di